Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. It's me, Yanuar Ferdi, and welcome to Podcast. Halo semuanya, selamat datang lagi, selamat datang kembali di channel Yanuar Ferdi ini, lebih tepatnya di segmen Podcast ini. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa kejadian horor. Tapi di video kali ini kita bakal membahas sebuah kasus pembunuhan. Mungkin dari beberapa orang mengira dan berpikiran bahwa pembunuhan itu identik dengan kekejaman, kesadisan, hal yang mengerikan atau hal yang tidak aman. Mungkin dari beberapa kalian berpikir bahwa pembunuhan itu identik dengan sebuah kekejaman, kesadisan, tidak aman atau hal yang mengerikan. Tapi kalian mungkin bakal berpikir dua kali. Kenapa? Karena pembunuhan ini itu dilakukan oleh seorang nenek-nenek lansia, nenek-nenek tua. Jadi kejadian ini terjadi di Sacramento, Amerika Serikat. Dan si nenek ini adalah, kita bisa katakan sebagai ibu kos atau ibu pemilik indek kos tersebut, yang tega melakukan pembunuhan kepada penghuni kosnya demi mendapatkan uang yang banyak. Penasaran kan? Tapi sebelumnya buat kalian yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan yang sudah klik tombol subscribe di bawah, terima kasih banyak. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin berkembang dan kalian lebih mendapatkan wawasan yang belum kalian ketahui. Dan daripada lama-lama, let's go. Jadi kasus pada video kali ini berawal dari si nenek tua Dorothea Puente yang lahir di Redlands, California pada tanggal 9 Januari 1929. Dari kecil ia sudah tinggal di panti asuhan sejak 10 tahun dikarenakan dia ditinggal orang tuanya yang meninggal dunia dua-duanya. Di usianya yang berumur 16 tahun, dia menikah dengan seorang tentara. Akan tetapi pernikahan itu justru gagal dan kandas dikarenakan si Dorothea Puente ini keguguran. Yang akhirnya dia menikah lagi di pernikahan yang kedua pada tahun 1966 dengan pria yang justru lebih muda daripada si nenek ini tersebut. Akan tetapi si Dorothea Puente ini juga memiliki beberapa kasus kriminal yang sudah tercatat di kantor kepolisian, yang pada umur 21 dia sempat pemalsuan cek dan sempat ditahan di penjara selama 1 tahun. Akan tetapi kasus dia tidak itu aja. Pada umur 31 tahun dia juga sempat ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan dia terjangkit atau masuk di dalam kasus prostitusi, sehingga dia dikenakan hukuman penjara selama 90 hari. Dan setelah hari-hari berlalu, si Dorothea Puente ini sempat menjalani bekerja sebagai perawat lansia sebelum dia memutuskan untuk menjadi ibu kos atau ibu pemilik dari indek kos tersebut. Ia adalah seorang nenek yang mempunyai kepribadian yang dia itu dikenal orang-orang itu sebagai pecandu narkoba, mengalami hal-hal yang buruk juga, dia mempunyai sifat buruk lainnya juga. Maka dari itu waktu dia sudah mengelola sebuah rumah indek kos, justru dia lebih membantu orang-orang yang seperti pecandu narkoba, lansia, atau pejalan kaki, atau pecandu narkoba, atau peminum-peminum yang pemabuk seperti itu. Justru yang mengalami depresi juga ia bantu. Dan rata-rata penghuni kosnya itu rentan di umur 50-an hingga 80 tahun. Tidak ada yang di bawah 50 tahun. Sehingga ketika ada yang menghuni di kos si nenek tua si Dorothea Puente tersebut, si nenek ini meminta keterangan obat apa aja sih yang dibutuhkan. Karena kan kebanyakan rata-rata itu orang tua atau lansia yang mengekos di situ. Maka si Dorothea Puente meminta obat, punya penyakit apa saja dan apa-apanya, karena dia beralasan untuk berjaga-jaga jika dia kehabisan obat dan lain-lain. Tapi tak disangkanya si Dorothea Puente ini justru malah meracuni para penghuni kosnya. Entah dia itu menukar obatnya dengan obat yang lebih buruk lagi atau dosis yang tinggi, tapi itu dilakukan untuk semata-mata dia
ingin mendapatkan uang yang banyak. Dia ingin merampas uang dari penghuni kosnya tersebut. Makanya dia melakukan penukaran obat atau pencatatan obat dan yang lain itu hanya sebagai kedok dia ingin membunuh dan merampas harta penghuni kosnya tersebut. Dan setelah itu terjadi beberapa kejadian yang dikabarkan bahwa telah hilangnya satu pria tua yang bernama Alberto Montoya. Dan kejadian itu diketahui oleh polisi yang mencurigai dari kos-kosan tersebut. Dan setelah beberapa laporan dikumpulkan, polisi sudah mendatangi sebuah rumah atau indekos dari Dorothea Puente tersebut. Polisi sedang menginterogasi, bertanya-tanya tentang Dorothea Puente, di mana Alberto Montoya itu terakhir. Dan ternyata Dorothea Puente mengatakan bahwa si Alberto Montoya ini pergi keluar kota atau entah kemana yang jauh tempatnya. Karena polisi tidak menemukan kecurigaan terhadap si nenek tua Dorothea Puente tersebut di dalam kosnya, sehingga polisi ini memperbolehkan si nenek tua Dorothea Puente ini untuk keluar sebentar untuk membeli kopi. Karena dia beralasan dia mau keluar sebentar untuk membeli kopi, dan polisi berpikir oh tidak ada apa-apa, akhirnya dia memperbolehkan. Akan tetapi yang dilakukan Dorothea Puente ini justru tidak keluar sebentar dan tidak hanya melakukan pembelian minuman kopi, melainkan dia kabur menuju Los Angeles. Akan tetapi bersamaan dengan si Dorothea Puente ini kabur, polisi telah menemukan Alberto Montoya yang dikubur di pekarangan rumah indekosnya beserta 6 jenazah lainnya, yang 7 jenazah itu telah dibunuh oleh si nenek tua ini yang bernama Dorothea Puente. Dan saat si nenek tua ini berada di Los Angeles, Dorothea berhasil ditemukan oleh pria yang berada di bar yang dia melaporkan kepada kepolisian, sehingga pihak kepolisian langsung menangkap dan menyergap si Dorothea tersebut. Dan gak lama kemudian si Dorothea diterbangkan lagi ke Sacramento, Amerika Serikat untuk menjalani kasus persidangan, dan dia sudah didakwa oleh hakim atau di dalam persidangan dengan 9 dakwaan, yaitu dengan 7 pembunuhan, dan divonis dia akan dihukum penjara selama-lamanya. Dia akhirnya menutup mata atau meninggal di dalam selnya pada tanggal 27 Maret 2011 karena dia mengalami sebuah penyakit. Akhirnya dia menutup usianya pada umur 82 tahun. Oke, itu jadi beberapa kasus dari si nenek Dorothea Puente ini. Mungkin kalau kalian ada suatu hal yang lebih mengerti, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian ada beberapa kasus yang ingin dibahas lagi di channel ini, tulis di kolom komentar di bawah atau di Instagramku Januar Ferdi-nya 2 ada di sini. Silakan kalian follow. Kalian bisa DM aja langsung. Kalian pengen bahas kasus apa, pembunuhan, horor dan lain-lain, silahkan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. And the last word, ciao.